Demikian juga pelajaran agama. Masih ada nggak pelajaran agama di universitas? Ngapain Anda ikuti pelajaran agama? Itu berarti sampai lulus SMA Anda tidak beragama. Moral Anda rusak, maka diajarin agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah memberikan kesempatan untuk saya bertanya. Ini kan tentang Indonesia, ini pembahasan tentang Indonesia Emas 2045. Nah, tadi sempat saya dengar, meskipun sedikit kayak soalnya sedikit jauh dari lokasi berada saya, sempat Bung Rocky itu mengatakan bahwa pendidikan Indonesia itu bukan lagi asupan otak, atau bisa jadi sekarang dengan adanya banyak pemuda-pemuda atau mahasiswa sendiri itu down mental, sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa pendidikan Indonesia sekarang itu bukan lagi sebuah asupan otak, melainkan kedownan mental, sehingga mengakibatkan berkurangnya atau kayak merobohnya, sehingga dapat mengurangi indeks dari bonus demokrasi nanti. Terus bagaimana, pertanyaan saya sendiri, terus bagaimana sistem pendidikan sendiri yang harus diterapkan dalam Indonesia itu sendiri, di mana sudah ada banyak sekali perubahan sistem pendidikan, mulai dari KTSP 12 terus sampai ke kurikulum 2013 sampai sekarang itu adalah sistem pendidikan merdeka. Namun dari itu justru bukan meningkatkan indeks dari kebagusan pendidikan, melainkan bahkan menimbulkan banyak sekali mahasiswa itu seperti gak mempunyai tujuan hidup, seperti itu. Nah, yang saya tanyakan di sini, terus sistem perkuliahan seperti apa agar Indonesia itu seperti Finlandia, negara Finlandia itu sendiri? Apakah disalahkan oleh pemerintahannya atau mahasiswanya? Namun menurut saya itu memang dua-duanya bersalah, tapi dari mahasiswa sendiri itu kan mengikuti alur dari sistem pemerintahan itu sendiri, sehingga menurut saya itu pemerintahan Indonesia adalah yang lebih dulu itu dirubah, sehingga kita sebagai mahasiswa itu bisa mengadaptasi agar self-binding seperti apa yang harus kita terapkan, sehingga kita itu bisa menyongsong Indonesia Emas 2045 nanti. Sekian dari pertanyaan saya, semoga dari Morumidi, dari opini-opini oleh narasumber itu bisa mencerahkan kami sebagai mahasiswa itu agar tidak mental down, bahkan lebih semangat agar mencapai Indonesia Emas 2045 nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal serius, karena semua input di dalam kurikulum itu yang akan menentukan jenis kepemimpinan di masa depan. Jadi inputnya apa? Coba kita lihat sedikit gejala di dunia. Kalau Anda ada di bagian barat Amerika, di pantai barat, California, Los Angeles, di sana sudah mulai dibiasakan bahwa kurikulum itu Anda tulis sendiri. Jadi kalau Anda mendaftar di satu universitas, community college misalnya, rektornya akan jemput Anda di stasiun, dia bawa ke asrama, lalu dia bilang, Mas, Mbak, besok pagi datang ke kantor saya di lantai 2, bawa kurikulum yang hendak kamu pelajari. Kamu disuruh menulis sendiri kurikulummu. Mungkin anak Malang tadi, anak Brawijaya pergi ke Amerika, dia cuma mau belajar 4 hal. 1, fisika dasar, 2, teori kesenian, 3, environmental ethics, 4, feminist point of view. Udah. Nanti universitas kasih saudara mentor untuk debat isu. Selebihnya Anda belajar internet. Anda cuma butuh 4 mata kuliah yang Anda pilih. Bayangkan di kita
sampai masuk universitas, Anda masih diajarin bahasa Indonesia nggak? Ada nggak mata kuliah bahasa Indonesia? Bayangin, universitas ngajarin bahasa Indonesia. Nah, Anda orang Indonesia diajarin bahasa Indonesia. Buang-buang waktu untuk belajar kembali. Artinya sampai SMA Anda nggak bisa berbahasa Indonesia. Anda masih diajarin bahasa Inggris nggak di universitas? Ngapain? Kursus aja. Belajar dari saya SMP, SMA di 6 tahun ada pelajaran bahasa Inggris, tetap masih mesti ambil mata kuliah itu di universitas. Itu sinting. Banyak kursus online yang gratis, ngapain mesti diajarin lagi? Demikian juga pelajaran agama. Masih ada nggak pelajaran agama di universitas? Ngapain Anda ikuti pelajaran agama? Itu berarti sampai lulus SMA Anda tidak beragama. Moral Anda rusak, maka diajarin agama. Ikut aja kuliah di pesantren, tambahan sore. Jadi negara membuang-buang uang untuk hal yang tidak berguna. Saya nggak bilang pelajaran agama nggak berguna, tapi diajarkan di universitas itu nggak ada gunanya. Pastikan di SMA moral Anda bagus, pelajaran agama Anda bagus, bahasa Inggris Anda bagus, bahasa Indonesia Anda bagus, matematika bagus, fisika bagus. Itu modal yang diperlukan untuk masuk ke universitas supaya Anda mandiri. Anda tentukan sendiri Anda mau belajar apa itu. Begitu cara berpikirnya. Saya uraikan sedikit apa kondisi pengetahuan di dunia, di universitas ternama di seluruh dunia. Di dunia ini ada 3 klaster riset yang menunjukkan kualitas sebuah universitas. 1, riset di bidang human genome, riset tentang DNA manusia, supaya kita bisa saling tahu asal-usul kita dari mana sebetulnya. Dengan mengetahui DNA, kita ketahui jenis penyakit apa yang sudah bersarang sejak 4 juta tahun pada tubuh kita. Anda bilang Anda Brawijaya, misalnya ditanya asal-usul Anda dari mana? Nenek moyang saya dari Majapahit. Oke. Raden Wijaya datang dari mana? Kalau diperiksa DNA-nya, jangan-jangan Raden Wijaya itu datang dari Cina. Anda yang wajahnya Melayu, kalau diperiksa DNA bisa Anda datang 40.000 tahun lalu, nenek moyangmu dari semak-semak Afrika, the Basque people. Kalau Anda dari Afrika, pencernaan Anda bisa dipastikan isinya adalah daging karena ada berburu. Kalau Anda datang dari Jepang, pasti pencernaan Anda isinya ikan. Itu menetap di dalam DNA manusia. Riset itu dimuliakan dalam upaya untuk memahami bagaimana kondisi manusia sampai tiba di abad 21 ini. Riset pertama. Riset kedua di bidang big data. Semua aktivitas media sosial Anda dibaca oleh provider-provider di dunia dan dipetakan. Big data itu mempelajari behavior Anda setiap hari. Karena semua kita punya handphone. Ada teknologi baru sekarang dikembangkan di Amerika, terutama dipakai oleh CIA, yang disebut face recognition. Kalau Anda bertemu dengan seseorang di pasar, di bandara, kok orang ini menarik ya, tapi Anda kenal dia siapa? Anda pasang aplikasi face recognition dan Anda dapat semua keterangan tentang dia. Dia juga bisa lakukan itu ke Anda. Jadi privasi hilang sama sekali. Anda bisa tahu ini bekas maling. Hanya dengan face recognition, seluruh data tentang kriminalitas di-upload lewat aplikasi dan Anda tahu. CIA sekarang punya data wajah 40 bilion manusia. 4 bilion manusia. Jadi bilion berapa tuh? 4
miliar wajah manusia itu udah didata di dalam big data. Jadi dia tahu Anda siapa. Tanpa Anda tunjukkan identitas Anda, dibaca. Karena dikumpulkan semua data Anda dan ketahuan, oh Anda adalah ini, profilingnya lengkap. Itu klaster kedua. Klaster pertama tadi tentang human genome, klaster kedua tentang big data, klaster ketiga tentang artificial intelligence. Itu kemampuan otak robot bisa melampaui kemampuan otak manusia. Kenapa? Evolusi manusia sampai Anda ada berada di sini sekarang, kemampuan berpikir Anda itu memerlukan waktu 4 juta tahun. Evolusi biologi butuh waktu 4 juta tahun. Evolusi teknologi setiap 8 jam berubah. Dengan kata lain, teknologi akan menyalip biologi dalam waktu dekat. Nah, pertanyaan kita, di Indonesia risetnya udah sejauh mana dalam bidang itu? Riset kita cuma dalam soal face recognition, alat untuk mengetahui wajah seseorang lewat baliho-baliho yang dipasang tadi itu. Itu namanya teknologi face recognition kita. Jadi kita tertinggal di situ. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk memulai membahas Indonesia di dalam kapasitas riset. Jadi Anda semua akan diminta oleh sejarah untuk menunjukkan riset apa yang akan jadi unggulan Anda. Itu pilihan Anda. Nah, bagi pada calon-calon presiden, jenis riset apa yang akan dikembangkan di Indonesia? Lakukan pertanyaan kritis supaya Anda ikut menyumbang di dalam pembuatan kurikulum baru. Terima kasih.